Surat Al-Balad ayat pertama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu. Bersumpah aku Allah. Jadi lanya itu la zaidah ya. Jadi la tambahan. Jadi la zaidah atau la tambahan. Bihadzal balad, dengan ini negara. Negara yang dimaksud adalah Mekah. Jadi aku bersumpah dengan negara ini, artinya negara Mekah. Wa anta, dan utawi engkau, wahai Muhammad, ya Muhammad, iku hilun halal bihadzal balad, terhadap ini negara. Jadi bi'an yahillalaka fatuqatilu fih. Artinya negara Mekah ini halal untuk kamu untuk berperang di dalamnya. Sehingga pas terjadi di Fathu Mekah itu. Jadi negara Mekah itu yang mengharamkan adalah Nabi Ibrahim. Nah, ceritanya seperti itu. Jadi untuk Mekah itu yang mengharamkan adalah Nabi Ibrahim. Jadi haram membunuh, haram berburu, haram mencabuti atau memotong tanamannya, termasuk haram melakukan kedoliman, apalagi perang. Itu tidak boleh. Ya. Itu diharamkan oleh Nabi Ibrahim sejak zaman dulu. Nah, kemudian dalam rangka merebut kembali kota Mekah yang ratusan tahun dikuasai oleh orang musyrik, Nabi Muhammad diberi izin untuk berperang di Mekah, sehingga terjadi Fathu Mekah itu. Jadi perangnya ya hanya sekitar setengah hari. Ya. Lah waqat anjazallahu lahu hadzal wa'da yaumal fathi. Lah janjinya Allah itu sudah dibuktikan, yaitu saat terjadinya terbukanya kota Mekah, direbut kembalinya kota Mekah dari orang-orang musyrik. Itu. Jadi aku bersumpah dengan negara Mekah ini, yang mana engkau Muhammad halal untuk melakukan peperangan dalam rangka merebut kota Mekah dari cengkraman orang-orang musyrik. Nah, itu terjadi pas Fathu Mekah itu. Ya, kurang lebih ya setengah hari saja. Habis itu haram lagi. Lah seandainya ada orang yang menghalalkan melakukan peperangan di Mekah dengan katanya mengikuti sunnah Rasulullah dulu, Rasulullah loh ya pernah perang di Mekah, nah itu tidak dibenarkan seperti itu. Ya, karena
setelah kota Mekah betul-betul dikuasai oleh Nabi dan para sahabat, keharamannya kembali lagi. Ya, keharamannya kembali lagi. Wa walidin dan demi orang tua. Walid ini orang tua. Orang tua di sini adalah Nabi Adam alaihi salam. Wama dan apa-apa, ya, wama dan apa-apa walada yang punya anak sopo orang tua. Artinya ya seluruh manusia. Jadi wama walada ai bimakna dzurriyyatahu, wama bimakna man, ya, man. Jadi demi orang tua yaitu Nabi Adam dan juga demi anak turunnya Nabi Adam. Dzurriyyatahu itu keturunannya Adam. Jadi ma bimakna man. Nah, itu Allah bersumpah demi Nabi Adam dan juga seluruh manusia yang mana mereka adalah keturunan Adam. Isinya sumpah lakot kholakona, niscaya sungguh menciptakan kami Allah al-insan pada manusia. Al-insan pada manusia, jenis manusia, entitas manusia. Fi kabatin di dalam payah atau kangelan, ya, payah atau kangelan. Jadi niscaya sungguh aku menciptakan manusia itu di dalam payah, baik itu di dunia maupun di akhirat. Jadi fi kabat itu artinya adalah nasab. Ya, nasab itu payah, capek, wasit batin dan kehidupan yang berat. Yukabidu maso ibad dunya wasada dal akhirah. Yang mana manusia itu di dunianya penuh dengan musibah, ya, di dunianya penuh dengan musibah, dan di akhirat harus menjalani kehidupan yang berat. Kuwi takdire menungso iki ngono kuwi. Jadi terutama manusia-manusia yang kafir. Ya, terutama manusia-manusia yang kafir. Jadi lakot khalaqnal insana fi kabad. Ini ada setidaknya dua pengertian, ya. Jadi sungguh kami Allah menciptakan manusia dalam keadaan berat atau repot. Pengertian yang pertama adalah penciptaan manusia, ya, penciptaan manusia itu melalui proses yang sangat rumit. Melalui proses yang sangat rumit. Mulai dari sperma, terus nanti berubah menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, ya, kemudian menjadi tulang, kemudian dibungkus daging, ditiup ruh, ya, sampai nanti menjadi janin, sampai lahir sebagai manusia. Itu pengertian yang pertama menurut Mujahid di dalam tafsir Ibnu Katsir. Wa qala Mujahid fi kabadin artinya nutfatin tumma alaqatin tumma
mudghatin yatakabbadu fil khalqi. Jadi ya itu, sperma berubah jadi segumpal darah, segumpal daging, seterusnya, yang mana proses terciptanya manusia itu begitu rumit. Begitu rumit. Atau pengertian yang kedua adalah penciptaan atau keadaannya manusia itu di dunia selalu repot. Ya, selalu repot, selalu sibuk, selalu capek, ruwet istilahnya. Baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Ya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Ya. Nah, ini juga di tafsir Ibnu Katsir, waruwiya min tariqi Abi Maudud sami'tu Al-Hasan qara'a hadhil ayah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Jadi aku pernah mendengar Hasan membaca ayat tersebut. Qala yukabitu amron min umurid dunya wa amron min umuril akhirah. Jadi ya repot, ya capek, ya ruwet, ngurusi urusan dunia ya, urusan akhirat juga ya. Kenyataane ngoten apa mboten? Kenyataane ya ngono kuwi wong urip kuwi. Ya, full ngurusi akhirat ya engko ya keluwen ya kan. Sandang pangane ora cukup. Full ngurusi donya ya akhirate kelenteran. Kan gitu. Manusia memang diciptakan ya harus seperti itu. Itu di dunia, dan di akhirat nanti juga sama seperti itu. Ya, masa penantian di alam kubur itu bahkan bisa jadi lebih lama dari hidupnya di dunia. Belum nanti di padang mahsyar, ya, belum nanti antri minum telaga kausar itu. Ya kalau boleh minum, malah kalau diusir, wah repot lagi itu. Belum nanti dihisap amalannya dan seterusnya. Itu perjalanan hidup manusia seperti itu. Ayah sabu apakah mempunyai prasangka? Ya, apakah mempunyai prasangka? Sopo insan? Sopo insan? Manusia di sini ini adalah namanya adalah Abul Asad ibni Kildah. Ya, Abul Asad ibni Kildah. Seperti dijelaskan di tafsir Jalalain itu. Ayah sabu bimakna ayadunnul insanu Qawiyya Quraisy wa huwa Abul Asad bani Kildah bikuwatihi. Jadi di kalangan Quraisy itu ada seorang manusia yang memang kekuatannya itu di atas rata-rata. Ya. Nek gelut ngono mesti menangan deh. Ya. Ya karena dia terbiasa menangan dalam gelut itu, dalam adu kekuatan, sehingga dia itu merasa tidak terkalahkan. Merasa tidak terkalahkan. Jadi orang kuat dari suku Quraisy namanya Abul Asad bin Kildah. Anlan yakdiro, jika tidak akan menguasai. Jika tidak akan menguasai atau mengalahkan alaihi atas dia si manusia itu sopo ahadun seorang pun. Jadi apa karena yang namanya Abul Asad bin Kildah itu kuat orangnya,
ya. Terus kalau berantem selalu menang. Apa dia itu punya prasangka bahwa tidak akan ada seorang pun bisa mengalahkan dia? Jawabnya ya jangan punya prasangka seperti itu. Karena Allah sangat mampu untuk mengalahkan dia. Ya. Jadi wallahu qadirun alaihi. Ya. Wallahu qadirun alaihi. Jadi Allah mampu mengalahkan dia itu gampang. Gampang. Yaqulu berkata dia, insan manusia yang kafir itu tadi, yang namanya siapa tadi? Abul Asad bin Kildah itu. Ahlak tu pasti akan menghabiskan aku. Pasti akan menghabiskan aku. Dalam rangka memusuhi Nabi Muhammad. Jadi ala adawati Muhammadin. Malan pada harta lubatan yang banyak. Lubatan yang banyak. Jadi merasa kuat, merasa kaya, terus dia sumbar. Dia itu sumbar. Wes, pokoknya kalau dalam rangka memusuhi Muhammad, ndak apa-apa. Aku harus menghabiskan harta yang banyak, ndak masalah. Sing penting Muhammad kalah. Ngono lho. Jadi lubatan itu artinya kasiron ba'duhu ala ba'din. Jadi bondo sing tumpuk-tumpuk. Jadi sebagian harta di atas sebagian harta yang lain. Enggak masalah. Aku entek duit piro ae ora masalah. Sing penting aku kudu menang. Ya, dadi mungsuhe Muhammad. Sumbarnya seperti itu. Ya memang ya fisiknya besar, kuat, uangnya banyak. Terus munine ngono kuwi. Jadi orang kafir itu dalam rangka merintangi atau dalam rangka memusnahkan agama Islam itu juga tidak tanggung-tanggung, ngono lho. Ya, enggak tanggung-tanggung. Tapi kadang sing Islam dhewe, wong Islam dhewe untuk memperjuangkan Islam itu tidak berani seperti itu. Ora wani. Ya itu. Jadi yang namanya orang kafir itu loh dalam rangka memusuhi Islam. Dia mampu mengorbankan apa saja. Yang penting Islam kalah. Ngono kuwi. Ayah sabu apakah punya prasangka dia? An bahwasanya lam yarohu tidak akan melihat hu pada dia sopo ahadun seorang pun. Ya. Loh, apakah dia punya prasangka kalau segala tindak tanduknya, kelakuannya itu tidak diketahui seorang pun? Itu loh. Apa perbuatan kriminalnya itu loh. Kok nekat dilakukan itu apa dia punya prasangka kalau tindakannya tidak diawasi oleh Allah gitu? Tidak akan diketahui oleh siapapun gitu. Nah, jawabnya ya jangan punya prasangka seperti itu. Ya. Jadi ayah sabu an artinya annahu lam yarohu ahad. Fima anfaqahu payak lama kotroh. Apa dipikir tidak ada orang yang tahu? Ada, yaitu Allah. Dan Allah tahu persis kadar kekuatan dia itu seberapa. Ya. Wallahu alimun biqatrihi wa annahu laisa mimma
yatakattaru bihi wa mujazihi ala fi'lihi asayyi. Ya. Jadi Allah itu tahu persis ukuran kemampuan si orang kafir itu seberapa, kekuatannya sak piro, bondone sak piro gitu. Terus apa dipikir kalau dia itu all out, ya kan? Istilahnya apa? Tenanan oleh musuhi Muhammad itu terus ora dibales ngono. Ya. Jadi di dalam tafsir Bagawi dijelaskan qala Sa'id ibnu Jubair wa Qatadah ayadunnu anallah lam yarah wala yas'aluhu an malihi min aina iktasabahu wa aina anfaqahu. Lah ya, apa dia itu tidak tahu kalau Allah itu mengetahui segalanya. Allah akan menanyakan kepada semua orang, dia dapat harta itu dari mana? Terus digunakan untuk apa? Ya, digunakan untuk apa? Berarti kalau diambil kesimpulan begini, manusia hidup itu pertama dalam rangka mencari harta itu harus halal. Ya, itu harus halal. Yang kedua, setelah mendapatkan harta, dia harus mengalokasikan hartanya di tempat yang benar. Itu kewajibannya manusia itu. Ya. Dalam cara mendapatkan harta itu harus dengan cara yang halal. Yang kedua, setelah dapat harta itu harus dialokasikan di tempat yang benar. Itu orang beriman yang hakiki seperti itu. Lah kalau orang kafir, ada kalanya mendapat harta dari cara yang halal, tapi dialokasikan di tempat yang salah. Ya kan? Kerjone halal jane. Tapi dinggo mendem, dinggo balon, dinggo tuku narkoba, ya kan? Bareng ditegur, alasane lha lapo iki lho duit-duitku dhewe. Aku ya kerja-kerja dhewe. Lah kuwi ngawur jenenge. Itu salah. Atau ada orang itu mencari uangnya, mencari hartanya dengan cara yang haram. Dengan cara yang haram. Mbuh ngerampok, mbuh maling, mbuh korupsi, tapi dialokasikan di tempat yang benar. Iki ya keliru. Ya. Ya, goleke haram. Terus dikekne anake, dikekne bojone. Lah, ya kan? Alokasinya benar, tapi mendapatkannya dengan cara yang haram. Iki ya ora oleh. Dikekke wong tuwane, dikekne anake, bojone, kuwi dipangan dhewe kan. Atau yang lebih parah lagi, mencari hartanya dengan cara haram terus dialokasikan di tempat yang tidak benar. Nah, itu luwih parah iki. Wis hasil korupsi, hasil ngerampok, ngono kan? Terus dinggo balon. Lah, kuwi contone. Dinggo tuku narkoba. Ya. Jadi ayat ini memang secara khusus ditujukan kepada itu Abil Asad bin Kildah itu. Karena merasa uangnya kayak banyak, hartanya banyak, badannya kuat, terus sak penake dhewe. Ya ora apa-apa, tak nggo mungsuhi Nabi Muhammad ora apa-apa duit-duitku dhewe.
Kowe rugi apa ngono kan. Kowe atik negur-negur aku iki urusanmu apa? Iki duit-duitku dhewe ya ngono. Nah, gitu. Omongannya seperti itu. Alam naj'al, apakah belum menjadikan kami Allah? Apakah belum menjadikan kami Allah lahu untuk si manusia tersebut, insan, aina ini pada dua mata? Apakah kami belum menjadikan untuknya dua mata? Kan sudah kan? Artinya ja'alna lahu ainain gitu. Aku kan sudah memberi dia dua mata. Ya. Terus kenapa dia tidak belajar dari matanya tersebut sehingga bisa berkelakuan baik? Ya, memperlakukan hartanya secara benar. Goleke sing halal terus dialokasikan di tempat yang benar. Ya nek dheweke picek ora duwe mata terus uripe ngawur ngono ya lumrah. Ngono lho. Lak wis tak kei mata loro kan, ngono kan? Lak wis tak kei mata loro kan? Kenapa dia tidak bisa belajar dari itu? Sarana belajar ya sudah ada, ya matanya itu. Ya nek matane picek ora iso ndelok terus uripe ngawur, kuwi lumrah. Wong duwe mata lho. Wong duwe mata lho, kok iso ngono ki piye? Walisanan dan lesan, mulut ya. Wasafata ini dan dua bibir. Dan bukankah dia sudah aku beri lesan dan dua bibir? Lah padha-padha ngomong ya ngomong sing apik ngono. Ya. Ya, padha-padha ngomong ya ngomong sing apik. Aja ngawur ngono. Ya. Lah Allah menjelaskan seperti ini. Memang Allah pengen memperlihatkan nikmat-nikmatnya kepada hambanya secara terang-terangan. Jane cara ora diomongi ngono kan menungsane wis seru nek duwe mata, duwe lesan. Tapi kadang ya menungsane sing dwablek memang. Ngono lho. Dicelekne sisan. Kowe deloken matamu rak ya iso dienggo ndelok. Lambemu lak ya iso dienggo ngomong. Kena apa ora mbok gunakno sing apik. Nah, gitu. Allah pengen menegaskan seperti itu tujuannya biar manusianya itu bersyukur. Ya, agar manusianya bersyukur. Wahadainahu dan menunjukkan kami Allah kepada manusia, menunjukkan kami Allah kepada manusia, ini pada dua jalan. Dua jalan itu jalan kebaikan dan jalan kejelekan. Artinya bayanna lahu, kami menjelaskan untuknya thoriqal khairi wasari, jalan kebaikan dan kejelekan. Karena manusianya dikasih akal, punya otak. Ya kan? Manusianya diberi akal, punya otak. Sehingga dia itu sebenarnya tahu mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Menungso iki jane weruh lho. Sing apik iki kaya apa, sing elek iki kaya apa. Ya. Cuma masalahnya akalnya tidak dipakai. Ya, tahu jalan yang benar enggak lewat situ, tahu jalan yang salah malah lewat situ. Ya. Lah kuwi aneh ngono kuwi. Kadang kala, ya ora kadang kala sih ya kebanyakan menungso ngono kuwi. Jadi bukankah aku sudah tunjukkan pada si manusia itu antara dua jalan, jalan yang baik dan jalan yang buruk. Ya. Jane wis seruh deh, dengan akalnya itu manusia tahu mana yang baik, mana yang
buruk. Fala kok tahama maka hendaknya melewati dia. Ya, mbok yao ngelewati, hendaknya melewati dia. Al-aqobata pada jalan yang sulit. Akobah ki dalan sing angel. Jadi jalan yang sulit. Wadukiro anal akobata jabalun fi jahannam. Wakila maknal ayah fahalla salaka torikon najah. Nah, ada penjelasan bahwa Akobah itu adalah suatu gunung yang ada di neraka jahanam. Itu menurut tafsir atau bari. Ya. Ada juga yang menjelaskan bahwa fala kok tahamal Akobah artinya mbok yao si manusia itu memilih jalan keselamatan, walaupun jalan yang dilewati itu sulit, ya. Jadi mbok yao manusia itu melewati jalan keselamatan, walaupun mungkin jalan keselamatan itu terlihat sulit. Kenapa? Ya kudu ngetokne duit, ya kan? Kudu infak, kudu sedekah, kudu ngekei mangan wong miskin, ya kan? Kudu macem-macem ngono kuwi, kudu silaturahim, ya kan? Harus kerja keras ben iso sedekah kan ngono. Ya. Tapi itu jalan keselamatan, mbok ya milih yang itu. Wama dan apakah? Ada roka yang memberitahukan apa maka padamu? Ma apakah al akobatu akobah? Nah, saiki tak takoni, kowe weruh enggak akobah ki apa? Akobah kok dibilang suatu jalan yang sulit itu, kira-kira kamu ngerti enggak akobah itu apa? Ya, apa yang membuat kamu tahu tentang apa itu akobah? Ngono kuwi. Kowe ngerti ora kira-kira akobah itu apa? Ya kan? Yaitu fakku rokobatin. Ya, fakku rokobatin memerdekakan budak. Jadi minar riki bi'an aktakoha. Jadi asal kata dari perbudakan yang mana manusia itu memerdekakan budak. Ya, jalan yang sulit itu salah satunya itu, memerdekakan budak. Budak tuku larang-larang, ya kan? Karena suatu hal dia harus memerdekakan. Ya kan? Dia harus memerdekakan. Lah memerdekakan budak ini ya ada kalanya karena suatu kesalahan, terus kafarohnya harus memerdekakan budak. Ada kalanya ya karena dia pengen pahala, tidak melakukan kesalahan apa-apa, tapi dia pengen memerdekakan budak. Padahal kalau punya budak itu enak. Ya, hidupnya dilayani oleh budak itu. Ya, dibantu oleh budak tersebut. Kalau budaknya pinter, budaknya disuruh kerja, nanti bayar setoran. Zaman biyen ngono kuwi. Ya kan? Nek kaya zaman rodok wingi-wingi kaya wong iki duwe len ngono. Utawa duwe bis, utawa duwe truk, truke kon kerja, ya kan? Engko setoran. Budak zaman dulu seperti itu. Disuruh melayani, membantu, kalau budaknya pinter disuruh kerja. Isohmu apa? Dikon kerja, engko bayar setoran.
pasif income itu, budak itu zaman dulu. Iya, pasif income. Lah terus kalau budaknya dimerdekakan, pasif income-nya hilang. Asalnya segala sesuatunya diurusi sama budaknya, jadi ngurusi sendiri kan gitu kan. Nah gitu. Maka itu disebut suatu jalan yang sulit, tapi itu baik. Itu adalah jalan keselamatan. Nek pasif income wong saiki ya duwe kos-kosan, duwe kontrakan apa meneh. Duwe persewaan apa ngono ya kan. Tuh, kalau pasif income-nya dulu ya budak itu. Budake kon kerja kok mulih kerja kon setoran. No. Itu. Au atau itu amun. Makanan artinya memberi makan. Tiyaumin di dalam suatu hari di masgobatin yang mempunyai kelaparan. Jadi di masgobatin yang mempunyai kelaparan. Masgobatin bimakna majaatin, kelaparan. Ini juga sesuatu yang sulit. Awake dhewe ae sik butuh, ya kan? Lah kok dikongkon ngekeki wong liya. Ini jalan yang sulit. Jadi memberi makan di suatu hari yang di situ banyak kelaparan. Ya. Dibilang sulit ya itu tadi, awake dhewe sik butuh lah kok dikongkon ngekeki wong liya. Awake dhewe jane sik kurang tapi dikongkon ngekeki wong liya. Tapi itu jalan keselamatan. Ya. Memberi makanan yatiman pada anak yatim. Da makrobatin yang mempunyai kerabat. Yang mempunyai hubungan kerabat dengan kita. Jane ngono nek pribadiku ya, pribadi saya. Sedekah ke anak yatim di panti asuhan ini jane ya kurang pas. Karena yang ada di situ belum tentu anak yatim. Ya kan? Karena definisi anak yatim adalah anak yang ditinggal mati, ya. Ditinggal mati loh ya, bukan ditinggal minggat loh. Ya, ditinggal mati bapaknya dan dia belum balik. Ya kan? Kalau ditinggal minggat sama bapaknya itu bukan kategori yatim. Tapi bisa masuk kategori miskin juga. Karena bapaknya ora tanggung jawab. Atau bisa jadi itu anak hasil hubungan gelap, berhubung orang nek sing ngopeni dideleh panti asuhan. Ngono lho. Ya kan? Nah, kalau niat memberi anak yatim itu coba dilihat dari kerabat kita dulu. Mungkin kita punya paman atau Pak D meninggal terus punya anak yang belum balik. Lha kuwi ya wis yatim tur ya isih kerabat. Lah kuwi kek ono mangan gitu loh. Gitu loh. Jadi tidak harus di panti asuhan, tidak. Mungkin tetangganya sendiri. Ya kan? Bapaknya mati, lah terus anaknya belum balik. Ya. Lah anak yatim ini ada dua jenis juga. Anak yatim kaya dan anak yatim miskin. Kalau anak yatim kaya, ini banyak orang yang pengen ngeramut itu banyak. Walaupun ya kebanyakan itu modus. Modus pengen menghabiskan harta si anak yatim tersebut sebelum anak yatim itu dewasa. Tuh. Ada anak yatim itu ya memang miskin. Ya, memang miskin. Lah itu yang berhak dikasih makan pada saat terutama anak-anak itu pas
kelaparan. Ya, itu. Atau miskinan pada orang miskin. Ya, orang miskin. Damat robatin yang mempunyai jatuh atau kejatuhan. Matrobah itu asal kata debu. Tanah itu loh. Jadi damat robatin itu yang jatuh terus yes ora keramut ngono ya ora tahu adus rambute dawul-dawul ora keramut wong melarat lah ngono. Nek wong duwite rada akeh biasane kan kulite mulai glowing kan ngono kan. Rambutnya ya rapi kan ngono. Nek duwite rada akeh lho ya ngono. Tapi kalau orang miskin itu wis gathukane ngono kuwi. Au miskinan damat roba miskin yang di situ badannya terkena banyak debu. Semrawut. Matrobatin itu asal kata turab. Turab itu tanah. Ora keramut. Wong nek miskin lak ngono kuwi. Asale putih bersih ngono dadi ireng, kileng-kileng ngono kuwi. Rambutnya asale klemis, minyakan ngono wis dadi dawul-dawul kena bledug kabeh ngono. Brengose pating cengat ora tau dicukur. Itu gathukane ngono kuwi memang. Kan? Itu au miskinan damat robah. Jadi damat robatin itu bimakna asakit fiturab. Jadi jatuh di tanah. Ibaratnya seperti itu, jatuh di tanah. Tuh. Tuma kemudian karena ada sopo insan, iku minal ladina termasuk orang-orang amanu yang beriman mereka, watawasau dan saling berwasiat mereka, artinya saling menasehati, bisa beri tentang kesabaran. Watawasau dan saling menasehati mereka bil marhamati tentang kasih sayang kepada makhluk. Ya. Lah, sehingga bisa disimpulkan orang itu dapat hidayah itu karena dalam hatinya memang ada kebaikan. Ya, ada kebaikan. Jadi walaupun asalnya itu kafir-fir, ya, musyrik-syrik, tapi kalau ya suka sodako, wonge ya loman, ya, terus apa karo anak yatim ya sayang, walaupun asalnya kafir, terus sama orang miskin itu kok ya empatinya tinggi, ya kan, rasa ibahnya tinggi, itu kemungkinan besar bisa jadi orang beriman. Maka ayatnya di sini tumma kana minal ladina amanu. Kemudian setelah itu dia termasuk orang-orang yang beriman. Ya. Dengan pribadi yang baik betul, itu dengan Islam itu cocok. Ya, terus dia menjadi orang beriman dan selalu saling menasehati di dalam kesabaran dan saling menasehati di dalam masalah kasih sayang terhadap seluruh makhluk. Ya, kasih sayang terhadap seluruh makhluk. Karena hakikinya semua itu dalam rangka memuliakan dirinya sendiri. Dalam rangka memuliakan dirinya sendiri. Ulaika demikian itu mereka yang itu tadi mau memerdekakan budak, sedekah makanan pada anak yatim orang miskin, ya. Iku ashabul maimanah yang mempunyai kanan, artinya
orang-orang yang menerima buku amalannya dengan tangan kanan. Ya, menerima buku amalannya dengan tangan kanan. Waladina, dan sedangkan orang-orang kafaru yang kafir mereka, bi ayatina terhadap ayat-ayat kami Allah, hum mereka iku ashabul mas'amah, orang-orang yang mempunyai kiri, artinya orang-orang yang menerima buku amalannya dengan tangan kiri. Wis ki alamat ning neraka iku. Ya. Alamat ning neraka ya kuwi. Jadi sedangkan orang-orang yang kafir, yang karena ya memang tidak ada kebaikan di hatinya. Merdekake budak ya emoh, ya kan? Ngekei mangan anak yatim wong miskin apa meneh. Ya. Ndak mau. Nah, mereka akan menjadi orang-orang yang mempunyai kiri. Jadi menerima amalan dengan tangan kiri. Alaihim iku atas mereka narun utawi api neraka maksudnya. Muqsadatun yang diblekke apa? Bahasane iki apa? Yang dijatuhkan. Jadi diblekno. Jadi orang kafirnya di bawah, dari atas dijatuhi api. Itu namanya narun muqsadah. Ya, narun muqsadah. Artinya yang masuk ke dalam neraka.